Domo minasangas, welcome back di channel Osaberi Chitchat. Ketemu lagi dengan saya Daisuki. Minasangas, di topik Osaberi kali ini, ayo kita ngobrol tentang VTuber atau virtual YouTuber. Jadi, ceritanya Hololive Indonesia itu sekarang udah punya VTuber generasi kedua ya. Ada 3 talenta baru yang udah mulai debut sejak tanggal 4 Desember kemarin. Saya juga penasaran pengen lihat debut seorang VTuber. Jadi tanggal 4 kemarin itu saya sempat nonton secara live juga. Dan tanggal itu yang debut pertama kali namanya adalah Kureiji Oli atau Crazy Oli. Ceritanya Oli ini adalah seorang remaja 17 tahun yang sudah meninggal dunia. Tapi karena suatu hal dia bangkit lagi sebagai seorang zombie. Dan setelah bangkit kembali, Oli bertekad untuk jadi seorang idol demi mengumpulkan uang untuk membeli rumahnya dia yang sudah diambil alih. Tapi di sini saya nggak akan ngebahas secara mendetail tentang debutnya Mbak Oli ini. Kalian bisa cek link di deskripsi kalau kalian penasaran pengen nonton, atau kunjungi langsung channelnya di Kureiji Oli Channel. Nah, hitung-hitung untuk support talenta asal Indonesia juga. Nah, pas saya nonton live-nya kemarin itu emang rame banget minasan guys. Jadi para fans Hololive dari berbagai negara itu emang sangat hype sekali setiap ada talenta baru yang mulai debut. Ini terbukti dari yang nunggu aja udah sampai 40 ribuan lebih, dan mereka tetap setia nonton sampai akhir live streamingnya. Begitu debut live streamingnya dimulai, kita langsung disambut sama waiting BGM-nya Oli yang kedengeran sangat catchy. Dan enak banget pokoknya minasan guys, berasa kayak masuk ke festival gitu. Lalu Oli ngebuka streamingnya itu dengan memainkan sketsa ya tentang latar belakang dari karakternya dia. Gelap. Gelap. Nah di situ begitu dengerin suara Oli pertama kali, sesuai dugaan saya langsung dapat feeling cringy gitu ya minasan guys. Tapi ini lebih ke dari diri saya sendiri, karena saya jarang juga ngelihat orang berperan sebagai cewek anime tapi pakai bahasa Indonesia. Biasanya itu kan kalau kita nonton di TV itu wanitanya berperan sebagai istri yang ditindas suami di sinetron Ku Menangis yang terkenal itu. Tapi feeling cringy itu cuman bertahan sebentar aja, karena kualitas voice acting yang dikasih sama Oli ini terasa bagus banget. Jadi nggak lama saya langsung ngerasa itu natural aja gitu. Nah begitu sketsa perkenalan itu selesai, si Oli langsung menempatkan diri di depan kamera. Dan si Oli ini energinya nggak kalah rame ya ketimbang penontonnya. Jadi Oli ini energi yang dikasih itu sangat menggebu-gebu, sangat excited sekali. Seolah-olah menjawab hype dari penonton yang udah nunggu-nunggu debut streamingnya dia. Gak mau ketinggalan talenta senior dari Hololive Jepang, Hololive English, sama Hololive Indonesia generasi pertama. Mereka juga datang ikut ngeramein chat dan nambah hype suasana. Nah minasan guys, setelah saya perhatikan dan amati, itu aura yang dikasih oleh Oli, baik dari antusiasme bicaranya, energi yang dia keluarkan, sama pergerakan avatarnya, itu menurut saya mirip banget sama Kiara yang dari Hololive English. Dan setelah dijelasin sama Oli, memang ternyata avatarnya dia itu disetting oleh orang yang sama, yang sebelumnya udah ngesetting avatar untuk Kiara dari Hololive English sama Watame dari Hololive Jepang. Nah kedua VTuber yang saya sebutin tadi itu memang terkenal dengan avatar mereka yang sangat ekspresif. Nah kelebihannya di sini Oli itu udah keinstal langsung paket bawaan Death Metal Voice, dan dia juga nggak pelit-pelit banget buat pakai suaranya itu. Wow, bug. Jadi selama debut streaming itu telinga saya benar-benar diberkahi minasan guys. Ini pastinya fans bakal sangat nunggu collabnya Oli bareng Rusia ya. Pertemuan kedua Eva Unit 1 ini pasti sangat epic dan bisa ngebuat kuping kita sampai ke dimensi yang selanjutnya minasan guys. Nah selain paket Death Metal Voice tadi, Oli juga punya tawa khas ya yang mirip kuntilanak minasan guys.
Ini ngebuat dia ngamanin tempat di antara jajaran member Hololive yang punya cara ketawa yang unik. Nah, selain dari cara ketawanya, desain Oli sendiri memang cukup unik ketimbang member Hololive yang sudah ada. Memang sih dari awal generasi itu karakter di Hololive sudah ada berbagai macam ras ya. Ada ras manusia, ras elit, kucing, dedemit, tapi mereka tetap punya satu kesamaan, yaitu sama-sama wanita yang berpenampilan cantik dan berkulit mulus, hanya dibedakan dengan tambahan fitur fisik sesuai dengan ras mereka masing-masing. Nah, ini baru pertama kali Hololive mengadaptasi sebuah desain karakter yang cukup urakan untuk idol wanita mereka. Tapi biarpun begitu, di tengah keunikannya ini, desain Oli tetap enak dilihat dan terlihat anggun. Tapi ya gitu, sayangnya dengan ukuran dada Oli yang menurut dia adalah cup Z, dia ini termasuk ke jajaran The Great Wall of Hololive. Selama debut streamingnya ini, Oli make 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Jepang. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya sendiri nggak perlu diragukan sih. Cuman untuk bahasa Jepangnya itu saya kurang tahu seberapa fasih Oli bisa ngomong bahasa Jepang. Karena ada di beberapa segmen pas dia mau ngomong bahasa Jepang itu dia kayak ngelihat contekan gitu. Di streaming ini Oli juga mention bahwa salah satu goal dia itu adalah untuk melakukan collab sebanyak mungkin dengan para seniornya. Jadi saya juga cukup menantikan gimana interaksi yang bakal dia buat ketika ketemu sama seniornya, sama senpainya, terutama di server Minecraft. Nah, meskipun misalnya dia kurang fasih berbahasa Jepang, tapi menurut saya nggak akan ada masalah karena Oli ini kepribadiannya mengarah ke sisi ekstrovert ya. Jadi overall di tanggal 4 itu merupakan sebuah streaming debut pembuka yang sangat solid ya yang dibawakan oleh Oli. Di tengah ekspektasi fans yang sangat tinggi terhadap talenta baru dari Hololive sekarang ini, saya yakin pressure-nya pasti tinggi sekali. Setelah debut streamingnya berakhir, terus terang saya ngerasa kagum dengan talenta di balik karakter Oli ini. Nggak cuma dia berhasil memenuhi ekspektasi penonton terhadap dirinya, Oli juga berhasil ngejaga hype tetap tinggi untuk kedua member rekannya yang akan debut di hari-hari selanjutnya. Cuman satu hal yang mungkin perlu dikhawatirkan, biasanya jadwal streaming anggota Hololive itu cukup padat dan durasinya juga cukup lama. Jadi saya harap Oli ini bisa ngatur suara death metalnya dan ngejaga kondisi tenggorokannya supaya nggak cepat KO. Well, minasangas, itu tadi kesan-kesan yang saya dapat dari streaming debutnya Kureiji Oli. So, minasangas, kalau kalian udah nonton, kalian bisa tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang debut streamingnya Kureiji Oli, supaya kita bisa berdiskusi ya. Well, sekian dulu untuk topik Osaberi kali ini. Sampai jumpa di Osaberi selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan. Daisuke out, mata Aimasho.